Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita baru yang berjudul Vikings Valhalla. Sesuai dengan judulnya, Viking Valhalla sendiri adalah sequel dari cerita Vikings pertama atau Vikingsnya era Ragnar Lothbrok. Lengkapnya, untuk kalian yang belum nonton, bisa banget ngikutin ceritanya di recap yang telah kita buat. Nah, setting waktu Viking Valhalla sendiri terjadi setelah 100 tahun pada masa serial Vikings pertama. Yang artinya di sini perhatian kita berpusat kepada para penerus atau generasi-generasi dari keturunan Viking terdahulu. Namun sayangnya kita tidak diberitahu secara pasti siapa saja generasi penerus dari tokoh-tokoh terdahulu seperti keturunan Ragnar, Ivar, Bjorn, Rollo, dan lain sebagainya. Berbicara soal Viking tentu belum lengkap apabila kita tak membahas banyak soal kejayaan seorang Ragnar Lothbrok. Di mana kita tahu bahwa Ragnar Lothbrok adalah sosok pertama kali yang mempelopori bangsa Viking untuk menaklukkan dan menetap di daratan baru. Dari masa hidup sampai akhir hayatnya, apa yang dicita-citakan olehnya yaitu menetap di daratan baru bisa terwujud, bahkan mampu bersaing secara ekonomi dengan penduduk lokal. Kurang lebih selama 100 tahun, bangsa Viking dan bangsa Saxon hidup berdampingan di daratan Inggris hingga pada suatu ketika bangsa Saxon mulai merasa terancam dengan keberadaan bangsa Viking di tanah mereka. Kemudian Raja Inggris saat itu, yakni King Ethelred II, didesak menemukan solusi untuk menangani masalah bangsa Viking. Masih bicara soal apa saja yang terjadi selama 100 tahun, hal tersebut tentu adalah waktu yang sangat panjang. Seiring berjalannya waktu, pengaruh agama Kristen mulai masuk dan dianut oleh sebagian dari bangsa Viking. Karena kan kita tahu bangsa Viking ini sebelumnya identik dan terkenal sebagai pemuja dewa-dewi atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai pagan. Dalam perbedaan tersebut, bangsa Viking masih bisa hidup berdampingan meskipun banyak beberapa pihak di mereka yang saling membenci akibat perbedaan kepercayaan mereka. Hal itulah yang menggambarkan kehidupan bangsa Viking di abad ke-11 yang sekaligus kisah lengkapnya akan saya ceritakan. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Dimulai di sebuah wilayah bernama Denlaw, tempat di mana saat ini bangsa Viking tinggal di negara Inggris. Terlihat bagaimana mereka hidup sangat tentram. Bahkan salah satu petinggi dari mereka yang bernama Sten Sigurdsson, ini dia orangnya, dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Raja Inggris King Ethelred II. Bersamaan dengan itu, kita diperkenalkan lagi kepada seorang pangeran dari Norwegia yang bernama Harald Sigurdsson. Sedikit tentang Harald, konon dia adalah cicit dari Raja Norwegia terdahulu, yakni King Harald Finehair. Berkat hal tersebut, Harald termasuk ke dalam golongan petinggi di kalangan bangsa Viking karena ia sendiri digadang-gadang akan menjadi Raja Norwegia. Dalam hal keagamaan, Harald menganut agama Kristiani, tetapi ia sangat menjunjung tinggi toleransi dengan bangsa Viking yang menganut kepercayaan pagan. May the Lord guide you back to Norway, brother. Nah, ceritanya di sini Harald akan pulang ke Norwegia, tetapi Sten nampaknya tak bisa mengantar kepergian sang adik karena ia memiliki urusan dengan King Ethelred. Setelah itu, Sten bersama tim pengawal raja langsung cabut ke London untuk menghadap kepada sang raja. Entah maksudnya apa, King Ethelred II langsung membahas perihal keberadaan bangsa Viking bahwa selama 100 tahun mereka dalam hal ini Viking telah membangun peradaban di tanah Inggris. Masalahnya, Inggris bukanlah rumah mereka sehingga keberadaan bangsa Viking di tanah ini harus dibasmi agar kembali seperti sedia kala. Maka dari itu, King Ethelred II memerintahkan untuk memusnahkan seluruh keberadaan bangsa Viking yang tinggal dan menetap di daratan Inggris. Puncak dari ucapan sang raja sekaligus menjadi pertanda bahwa masa hidup bangsa Viking di tanah Inggris berakhir sampai di sini. Di situ pula kita melihat bagaimana Sten dan rekan-rekannya dibantai, termasuk bagaimana pemukiman Viking di Denlaw dibabat habis oleh kekuasaan King Ethelred II.
Bangsa Viking adalah penghuni asli tanah Skandinavia yang tersebar di berbagai penjuru Skandinavia atau khususnya Eropa bagian utara. Dari kesekian negara yang masuk ke Skandinavia, 3 yang paling besar adalah Denmark, Swedia, dan Norwegia pastinya. 3 negara tersebut kini telah menjadi kekuatan besar dan masing-masing dari ketiga negara itu memiliki seorang penguasa atau raja. Tak hanya seorang raja, di wilayah-wilayah tertentu mereka memiliki penguasa wilayah yang disebut Jarl atau Earl. Nah, di sana Jarl dan raja bisa hidup berdampingan dengan menguasai pengikut atau rakyat masing-masing. Meskipun kadangkala di antara mereka selalu diliputi oleh konflik yang disebabkan oleh berbagai hal termasuk konflik agama. Kita kesampingan dulu konflik agama karena ada masalah yang lebih penting terkait hari pembantaian Viking di tanah Inggris. Rupanya kabar mengenai hal tersebut telah sampai di telinga masyarakat Skandinavia khususnya Raja Denmark saat itu yakni King Kenneth. Tak ayal, hal itu memicu amarah bangsa Viking sehingga King Kenneth, penguasa Denmark, mengumpulkan seluruh aliansi Viking Utara untuk berkumpul di Kattegat. Untuk yang belum tahu, Kattegat itu adalah pusat terbesar dari peradaban Viking di negara Norwegia yang kini dikuasai oleh seorang Jarl wanita bernama Jarl Hakon. Tempat yang merupakan warisan dari legenda Viking Ragnar Lodbrok tersebut kini telah tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tetapi sebelum masuk ke Kattegat, kita beralih dulu ke wilayah laut utara dekat Kattegat, tepatnya kepada sekelompok pelaut yang tengah mengarungi dan bertarung melawan badai. Dalam hal urusan navigasi atau menaklukkan lautan, nampaknya mereka sangat ahli terlihat dikala mereka tak menunjukkan ketakutan meski diterpa badai yang sangat besar. Terkait hal itu, kita diperkenalkan kepada tokoh utama dari serial ini yakni Leif Erikson dan Freydis Eriksdottir. Leif, Freydis, dan beberapa temannya itu merupakan keturunan Viking yang tinggal di Greenland. Perjalanan ini menandai pertama kalinya mereka keluar dari Greenland kampung halaman. Yang artinya mereka tak mengetahui bagaimana dunia luar, bahkan mereka belum pernah menginjakan kaki di Kattegat. Sedikit tentang Leif dan Freydis, mereka itu adalah seorang adik kakak. Keduanya lahir dari golongan menengah sehingga mereka hidup cukup sederhana. Pada prinsipnya mereka adalah orang kampung yang pergi ke sebuah kota besar. Alih-alih pergi jauh dari Greenland untuk menjawab panggilan Raja Denmark, Freydis dan Leif datang ke Kattegat memiliki sebuah misi tersendiri, yaitu mencari keberadaan seseorang yang di masa lalu pernah melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap Freydis. Setelah itu, kita beralih ke Kattegat berfokus kepada seorang Harald Sigurdsson. Nampaknya Sigurdsson baru saja tiba di Kattegat setelah bertolak dari negara Inggris. Tak lama kemudian, kapal yang membawa Leif dan Freydis tiba di pelabuhan. Kehadiran mereka sontak membuat Harald merasa keheranan karena diketahui kondisi lautan saat itu sedang diterpa badai yang sangat besar. How in Odin's name did you avoid the storm? Any ships from the west make it inland. Dengan begitu, Harald yang merasa terkesan menghampiri seorang Freydis. Di situ mereka berkenalan. Sementara Leif dan teman-temannya pergi berkeliling untuk memantau situasi. I'll check the great hall and see if they're paid. Semenjak pertama kali menginjakan kaki di aula besar, Leif terpukau dengan banyaknya orang yang ada di sekitar. Kepada beberapa pemuda yang ada di sana, Leif bertanya identitas orang Viking yang memakai simbol salib seperti yang tertera di gambar yang ia tunjukkan. Looking for a Viking. Di luar itu, keberadaan Leif sebagai orang asing menjadi perhatian tersendiri. Seorang pria dengan gelagat sombong menghampiri Leif sembari meminta pakaian yang digunakan oleh Leif dengan cara memaksa. Lantas pertikaian pun tak terelakkan, tapi Leif mampu membuat pria tersebut tak berkutik.
I'm sorry you fight like that. But It is an English cross, Minlander. Sementara itu, terlihat bagaimana seorang Freydis dan Harald yang kala itu tengah asik bercocok tanim. Ini dilakukan karena Harald memberikan fasilitas bagi Freydis untuk setidaknya beristirahat dengan nyaman. Sambil menikmati air hangat, Freydis menjelaskan maksud dari kedatangannya ke Kattegat. The person I'm looking for. A man came to our home when my father. Luka yang ada di punggungnya tersebut merupakan perbuatan dari seseorang yang dahulu kala pernah memperkosa dirinya. Itulah alasan mengapa Freydis dan teman-teman Greenlandnya pergi meninggalkan kampung halaman. I've never seen it. Di akhir pembicaraan, Leif masuk menghampiri Freydis sembari memberitakan bahwa telah datang armada kapal di pelabuhan. Ya, mungkin armada tersebut adalah Viking yang sedang mereka cari-cari. Bersamaan dengan itu pun, kita diperkenalkan kepada seorang Jarl bernama Jarl Olaf. Selain dikenal sebagai ahli dalam bidang kemaritiman dan kuat secara pasukan, beliau ini adalah seorang pemimpin yang menganut agama Kristen garis keras. Fakta lain mengatakan bahwa Jarl Olaf masih saudara seibu dengan Harald Sigurdsson, yang artinya mereka itu merupakan kakak adik. Hola. Welcome. Isn't that the sign said? Waited it out with Riska. Nah, ternyata Jarl Olaf ini adalah orang yang dicari-cari oleh Freydis, di mana Freydis yakin bahwa Jarl Olaf adalah orang yang telah memperkosa dirinya di masa lalu. Di luar pembahasan soal masa lalu seorang Freydis, tentu kita tahu bahwa saat ini bangsa Viking yang tersebar seantero Skandinavia tengah berkumpul di Kattegat untuk menyatukan kekuatan. Demi satu tujuan, yaitu membalas pembantaian yang dilakukan oleh King Ethelred II terhadap bangsa Viking di daratan Inggris. Akhirnya kita masuk kepada sudut pandang seorang raja terkemuka Denmark, yakni King Kenneth. Sedikit tentang King Kenneth, ia itu termasuk ke dalam jajaran penguasa terbesar di Skandinavia. Bagaimana tidak, ia memiliki armada perang yang jumlahnya melebihi kerajaan lainnya. King Kenneth sendiri adalah penyembah dewa atau pagan yang cukup toleran dalam menyikapi perbedaan. I draw no distinction between pagans, Jarl Olaf. I'm sorry for you, Jarl Olaf. Nah, saat itu pasukan besar berkumpul di sebuah padang rumput yang luas. Leif dan kawan-kawan mengikuti Jarl Olaf yang kala itu tengah menuju tempat pasukan berkumpul. Karena kan di sini tujuan utama mereka tak lain adalah untuk membalaskan dendam Freydis kepada Jarl Olaf. Sebagai penghubung, di sana Harald memperkenalkan kakaknya yaitu Olaf kepada King Kenneth. Kemudian mereka mulai masuk membahas terkait upaya pembalasan dendam kepada Raja Inggris. Dari sini kita tahu bahwa Jarl Olaf sebelumnya memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan King Ethelred II. Bahkan Olaf dipercaya oleh King Ethelred untuk membangun pertahanan di kerajaan Inggris. Itulah mengapa keberadaan Olaf di sini sangat dibutuhkan oleh King Kenneth. Sebelum menyetujui keterlibatan dirinya dalam misi ini, Jarl Olaf memberikan sebuah syarat kepada King Kenneth. Sebagai penganut agama yang taat, ia berkeinginan untuk merubah keyakinan seluruh bangsa Viking menjadi umat Kristen secara massal. Tapi King Kenneth yang tak membeda-bedakan antara Kristen dan penganut pagan jelas tak menyetujui permintaan Olaf. Then I am sorry for you, Jarl Olaf. Oh ya, dikarenakan cerita ini berkaitan dengan hal keagamaan, khususnya agama Kristen, mohon agar lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut. Bila mana nanti terdapat satu atau dua kondisi yang menyinggung satu agama tertentu, saya garis bawahi bahwa di sini saya tak bermaksud untuk menjatuhkan kredibilitas satu agama tertentu. Jadi selebihnya kita berkumpul di sini hanya untuk mengikuti cerita dan bahkan sedikit belajar dari kejadian masa lalu, khususnya kehidupan bangsa Viking. Sementawis eta, Leif dan teman-teman mendirikan kemah di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari tempat pasukan Viking berkumpul. Di sini sempat ada keraguan dari salah satu teman Leif terkait misi pembalasan dendam kepada Jarl Olaf. Mengingat dengan banyaknya jumlah pasukan yang dimiliki oleh Olaf, mustahil bagi mereka untuk menyerang hanya dengan kekuatan 7 orang saja.
Malam harinya, Leif meninggalkan kemah untuk berbaur dan mengamati situasi di tempat pasukan Viking berkemah. Kebetulan di malam itu seluruh pasukan Viking yang ada di sana berkumpul di satu tempat untuk mendengarkan satu dua patah kata yang akan disampaikan oleh King Kenneth. Dengan penuh kebanggaan, ia sedikit menceritakan sejarah kebesaran nama besar seorang legenda Viking Ragnar Lodbrok yang tersohor di daratan Inggris. Setelah banyak kemenangan besar, kehadiran bangsa Viking di daratan Inggris perlahan-lahan mendapatkan sambutan baik dari pemerintahan di sana. Seiring waktu, satu persatu keluarga orang-orang tercinta silih berganti pergi ke tanah Inggris untuk menetap dan bekerja di sana. Hingga suatu ketika, tepatnya 1 tahun yang lalu, semua itu berubah, di mana bangsa Viking yang menetap di sana dibantai dan dimusnahkan tanpa belas kasih. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama semua bangsa Viking berkumpul untuk menyatukan kekuatan demi membalas kematian bangsa mereka. Jika hal ini terjadi di masa lalu, sudah pasti Ivar the Boundless dan Bjorn Ironside dan akan hanya berdiam diri saja menyaksikan bangsa mereka diperlakukan seperti itu. You are here! Fight on! Vikings! Meski semangat mereka berada dalam tahap puncak, ada saja oknum Viking pagan yang merasa enggan untuk berdampingan dengan Viking Kristen. Tak ayal, hal itu menyulut pertengkaran di mana pihak Jarl Olaf dan Viking pagan terjadi sedikit perseteruan. Melihat hal tersebut, Harald Sigurdsson merasa tergerak untuk mengesampingkan perbedaan di antara bangsa Viking. Dengan sangat berapi-api, Harald menunjukkan bagaimana seharusnya bangsa Viking bersatu dan menyikapi perbedaan ini dengan bijak, dengan baik. She not call you a coward! Odin or Christ! Miss His blood! King blood! Di tempat yang berbeda, kita sedikit diperlihatkan bagaimana cara seorang Freydis dalam melakukan doa atau ritual kepercayaan pagan. Di saat yang bersamaan, ia dihampiri oleh penguasa atau pemimpin ketegat saat ini, yaitu Jarl Hakon. What is your name? Freydi, Do not worry. I am on a mission. When you see your father again, tell him hello. Kemudian Freydis kembali ke kemah dan tak menemukan keberadaan Leif. Ngomong-ngomong soal Leif, saat ini ia tengah berada di tengah-tengah pasukan Viking. Tanpa seorang pun teman, Leif berjalan ke sana kemari dan tanpa diduga ia dihampiri oleh sekelompok orang yang mengaku memiliki dendam terhadap ayahnya Leif. Ternyata Leif merupakan seorang putra dari prajurit Viking terkemuka Norwegia yang bernama Erik Thorvaldsson. Bahkan beliau dijuluki sebagai Erik the Red, namun berkat satu alasan ia diasingkan dari Norwegia. Menurut pria tak dikenal itu, ayahnya si Leif ini telah membunuh teman mereka. Sehingga tanpa banyak basa-basi, sekelompok muda tersebut menyerang Leif secara bersamaan. Disinilah kita melihat bagaimana kemampuan seorang Leif. Dengan hanya seorang diri yang menunjukkan kemampuannya dalam bertarung meski dikeroyok oleh banyak orang. Bahkan ia berhasil mengalahkan semua orang itu sampai lawan-lawannya tak berani lagi untuk mendekatinya. Tetapi dalam hal ini Leif terlihat enggan untuk membunuh karena berdasarkan pengalamannya ia belum pernah merasakan bagaimana rasanya membunuh seseorang. I suppose when you have a father like Erik the Red, my name is Leif. Pertarungan kecil yang dilakukan oleh Leif nampaknya menarik perhatian seorang Harald Sigurdsson. Datang dengan niat baik, Harald memperkenalkan dirinya dan sedikit memuji kemampuan yang dimiliki oleh Leif. Berkat hal itu, Harald menawari kepada Leif untuk terlibat ke dalam misi invasi ke daratan Inggris karena di sini Harald mengagumi kemampuan Leif sebagai kapten kapal. We'll see. Di lain tempat, tepatnya di gerbang Kattegat, terlihat bagaimana seorang Jarl Hakon tengah menyambut kedatangan armada perang King Kenneth.
Maksud dari kedatangan King Kenneth ke sana adalah untuk meminta izin tinggal kepada sang tuan rumah. Disambut dengan sangat baik, di malam itu para petinggi berkumpul di aula besar untuk merayakan kebersamaan mereka. Kedua tokoh tertinggi duduk secara berdampingan, sedikit membahas ketentraman yang selalu menyelimuti wilayah Kattegat. Semua orang luput dalam kebahagiaan dan semangat yang tinggi di bawah antusiasme mereka terhadap misi invasi ke daratan Inggris. Perhatian kita pun tak luput kepada seorang Leif yang terlihat sedang memantau situasi di dalam aula besar. Ternyata diam-diam ia sedang dalam misi mengincar seorang Jarl Olaf. What is this? Nah, di pintu masuk, Freydis dan teman-temannya ditahan dan tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam aula. Tapi Freydis cukup cerdik karena di sana ia bisa masuk dikala penjaga pintu sedang sibuk menahan teman-temannya. Bersamaan dengan sambutan yang diberikan oleh King Kenneth, baik Freydis maupun Leif bergerak sendiri-sendiri berusaha mendekati tempat duduk Jarl Olaf. We are humbled in Kattegat, in the great hall. Pada akhirnya, gerak-gerik Leif disadari oleh anak buah Harald, sementara Freydis terlebih dahulu tiba di dekat seorang tangan kanan Jarl Olaf. Tak ingin membuang kesempatan, Freydis langsung menjalankan aksinya, di mana tangan kanan Jarl Olaf langsung tewas di tempat itu juga. Sedemikian sehingga seketika hal ini memicu keributan di seisi aula. Mengetahui anak buahnya telah dibunuh, Jarl Olaf mencoba memberikan perlawanan meski hal ini dihentikan oleh Jarl Hakon, sang tuan rumah. Freydis menyatakan bahwa ia memiliki alasan mengapa ia melakukan pembunuhan tersebut. Kepada semuanya, ia menunjukkan luka di punggungnya yang diakui sebagai perbuatan Jarl Olaf. You must show them. Tapi karena hal ini bukanlah bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa Jarl Olaf adalah pelakunya, Hakon sebagai tuan rumah akan memberikan keputusan siapa yang telah bersalah. Begitupun dengan King Kenneth, ia sendiri mengikuti apa yang akan diputuskan oleh Jarl Hakon. Oke, sekian dulu untuk episode ini dan masih banyak lagi aksi-aksi heroik yang akan kita saksikan. Pastinya semua itu hanya ada di Viking Valhalla yang bisa kalian saksikan di recap episode kedua. render judgment in the morning. Lantas bagaimana nasib kakak beradik Leif dan Freydis? Semuanya akan tersaji di episode selanjutnya. So, thank you banget udah mantengin dan jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, dan penuhi kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.